wajah-Mu dan berseru bertolong. Saudaraku, saudara pernah mendengarkan orang berkata, bermimpilah sebesar-besarnya, bangun mimpi sebesar-besarnya, sebab bermimpi tidak bayar. Well, sepihak saya sependapat dengan hal itu, tapi apalah gunanya kalau hanya berani bermimpi, tapi tidak berani berusaha berdarah-darah untuk mewujudkannya. Saya dan juga saudara pasti sering bertemu dengan orang yang omdo, omong doang, ngomongnya saja banyak, rencananya banyak, tetapi realitanya, wujud nyatanya jauh panggang dari api. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan mau kita tidak hanya sekedar berani bermimpi, tapi juga berani melakukannya, termasuk dengan segala konsekuensinya. Allah memiliki mimpi yang besar, rencana yang besar atas kehidupan manusia ketika Taman Eden dipercayakan kepada manusia. Dan Tuhan berkata kepada manusia dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, di mana di sana Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu rencana Allah, besar sekali. Tapi kita semua sudah tahu manusia gagal dalam mengikuti ataupun melakukan rencana Allah itu. Nah, bagaimana dengan saudara? Adakah banyak saudara memiliki mimpi-mimpi dan sepertinya perwujudannya jauh daripada yang diharapkan? Saya ingin menyampaikan lewat selalu ada harapan pada hari ini. Mari kita coba mulai akhiri kisah-kisah hanya sekedar berani bermimpi, tapi mulai berani mewujudkan mimpi kita itu, apapun taruhannya. Apa yang perlu kita lakukan, saudaraku? Yang pertama, kita belajar dari 2 Korintus 1 ayat 12-24, di mana di sana Paulus pernah punya rencana untuk mengunjungi Makedonia atau mengunjungi beberapa tempat yang lain, tetapi Roh Kudus mengatakan, kamu jangan ke sana dulu, jangan ke Asia Kecil dulu, jangan ke Akaya dulu, tetapi ke Makedonia dulu. Apa artinya ini, saudaraku? Kita boleh merencanakan, tapi Tuhan yang berkehendak. Oleh sebab itu, serahkan rencana kita kepada rencana Tuhan. Serahkan rencana kita ke tangan Tuhan. Dan kita berdoa, apa yang kita rencanakan itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Maka itu adalah salah satu yang akan menjamin bahwa rencana itu akan berhasil. Bukankah dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua, dia berkata bahwa aku tahu engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu, rencana Allah, yang gagal. Pertama, serahkan rencanamu di tangan Tuhan dan doakan supaya itu selaras dengan rencana Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kerjakan rencanamu dengan iman. Sebab Matius 21:21 berkata, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi jikalau kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Kita membutuhkan iman percaya, keyakinan. Jangan bimbang dengan apa mimpi-mimpimu, dengan rencana-rencanamu ketika engkau sudah yakin itu adalah bagian daripada rencana Allah. Yang ketiga, kerjakan dengan rajin. Jangan cuma pintar bermimpi. Seorang orang bijak berkata, cara yang paling cepat untuk mewujudkan mimpimu adalah dengan cepat-cepat bangun dari tidurmu dan sing-singkan lengan bajumu, mulai kerjakan. Jangan terlalu lama bermimpi. Kalau saudara mimpi, ayo mulai kerjakan. Kerjakan dengan rajin. Ya, Alkitab mencatat bagaimana Yesus mengajari murid-muridnya dengan rajin.
Yohanes 5:17 dia berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang rajin. Sebab apa, saudaraku? Kemiskinan dekat sekali dengan orang yang malas. Itu sebabnya kita perlu mengerjakan apapun mimpi kita, kerjakan dengan rajin. Dan yang keempat, kerjakan dengan terus belajar, tambah wawasan, tambah ilmu, tambah keterampilan, tambah jaringan. Sebagaimana Yesaya 54 ayat yang kedua berkata, panjangkan tali-tali kemahmu dan pancangkan kokoh patok-patoknya. Jangan menghemat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mewujudkan mimpi kita, sering sekali kita stretch out, peregangan, menambah ilmu kita, menambah sahabat kita, menambah wawasan kita, dan juga menambah usaha-usaha kita untuk mewujudkannya. Saudara ingin memiliki mimpi besar, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, tapi saudara malas untuk belajar firman Tuhan, saya kira susah untuk terwujud. Saudara ingin supaya saudara tidak lagi menjadi peminta-minta, peminjam-minjam, ingin sustain, ingin memiliki kemampuan secara finansial, tapi lebih banyak kita berleha-leha, saya kira tidak akan terwujud. Apa mimpi saudara? Mimpi 2 tahun ke depan, mimpi 5 tahun ke depan, mimpi 10 tahun ke depan. Susun, tapi jangan hanya sekedar berani bermimpi, tapi juga berusahalah untuk mewujudkannya. Dengan 4 hal yang saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, serahkan mimpimu kepada Tuhan. Doakan supaya itu juga menjadi mimpi Tuhan, rencana Allah atas kehidupanmu. Yang kedua, saudaraku, kerjakan dengan iman, dengan percaya bahwa engkau ditolong Allah melakukannya. Dan yang ketiga, kerjakan dengan rajin. Dan yang keempat, kerjakan dengan terus menambah kapasitas diri saudara. Dengan demikian, saudara diperlengkapi untuk mewujudkan mimpi-mimpi saudara. Jangan hanya bermimpi, tapi mari mulai bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus menolong saudara. Kaulah